Minggu lalu IHSG akhirnya menyentuh rekor all-time high, bahkan sempat menyentuh angka 8.000. Tapi kenaikan ini dipicu oleh saham-saham tertentu. Saham-saham blue chip tradisional masih banyak yang tertinggal. Apakah ke depan IHSG akan terus naik membawa saham-saham lainnya? Apakah geopolitik global juga mereda dan membawa perekonomian dunia membaik? Apa yang bisa dilakukan investor? Berikut ini analisis dan tips dari Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Baik, mungkin juga sudah banyak dibahas ya. Jadi memang IHSG ini sudah all time high dibandingkan periode yang lalu. Cuma untuk kenaikannya, kalau dulu mungkin pendorongnya saham-saham blue chip, kalau sekarang mungkin kita dikenal dengan masyarakat sebutnya saham konglo gitu, konglomerasi gitu. Konglomerasinya nggak cuma grupnya Pak Prayogo, ada juga grupnya Sinarmas, ada grupnya Salim gitu. Dan kadang-kadang ada 1-2 saham yang mereka sama-sama punya posisi di situ. Nah, saham-saham tersebut ada yang valuasinya tinggi, ada juga yang mungkin di waktu lalu kurang begitu liquid. Jadi transaksi hariannya tidak begitu banyak dan mungkin kalau kita mau beli itu juga tidak semudah itu karena volume yang tersedia tidak begitu banyak. Nah, akibatnya adalah kebanyakan reksadana saham yang tidak masuk ke saham-saham tersebut tertinggal dibandingkan IHSG. Nah, jadi betul kenaikan IHSG itu suatu hal yang bagus, tapi mungkin masih ada reksadana yang performanya ketinggalan karena saham-saham tersebut mungkin tidak semudah diakses seperti saham-saham blue chip pada umumnya. Nah, tidak apa-apa. Jadi sebagai manajer investasi kami juga aware akan kondisi tersebut karena kan nasabah juga mempertanyakan kenapa IHSG-nya sudah naik tapi kok performance daripada reksadana sahamnya masih tertinggal dibandingkan IHSG. Nah, kami juga mencoba sebagai manajer investasi untuk memperluas investment universe. Jadi kami aware bahwa kalau beli saham yang fundamentalnya bagus, harganya murah, itu belum tentu jaminan akan naik. Mungkin dia akan naik, tapi nggak tahu kapan, seperti itu kan. Sehingga kami juga harus mulai berani masuk ke saham-saham yang mungkin valuasinya mahal, tapi punya potensi untuk mengalami kenaikan. Nah, kami menggunakan Amazon sebagai study case. Saham Amazon di US itu sahamnya valuasinya tinggi. Tapi pada waktu itu foundernya punya visi yang sangat ambisius. Jadi dengan visi yang ambisius tersebut, investor memprice in kalau dia punya story, dia punya tujuan berhasil, itu bisa saja valuasi yang tinggi itu bisa justifikasi. Dan ternyata benar, ya kan mereka menjadi market leader untuk cloud service yang Amazon Web Service gitu. Mereka juga market leader untuk online lah di Amerika. Nah, jadi itu bahwa visi founder kalau berhasil diwujudkan, itu ternyata pertumbuhan labanya sekarang mungkin belum, tapi ke depannya ini. Dan itu terjadi di Amazon. Nah, kami mencoba mencari di Indonesia, ada nggak saham-saham yang mungkin valuasinya sudah tinggi, tapi punya story seperti itu. Nah, karena kami juga harus membedakan antara saham yang valuasinya sudah terlalu tinggi, ada story-nya apa tidak. Kalau tidak ada story, itu simple kan, cuma kenaikan harga yang sulit dijustifikasi. Nah, kita sudah mengalami itu waktu bank digital. Bank digital waktu tahun 2021-2022, saya kasih contoh kayak Arto, itu dari berapa ratus jadi 20.000. Sekarang 1.600, 1.700. Belum pulih, nggak tahu kapan akan pulih. Nah, jadi story yang waktu itu kan story-nya digital, ya, bank digital, layanan digital. Tapi kalau misalnya pertumbuhan labanya tidak bisa mengejar valuasinya, cukup sulit untuk kembali ke harga tertinggi, dan kalau terjadi penurunan, resiko penurunannya besar. Nah, kami mencoba mencari apakah ada perusahaan-perusahaan yang valuasinya katakan relatif tinggi, tapi ada story dan tujuan dari foundernya kalau misalnya terwujud itu oke gitu. Nah, kami mencoba untuk diversifikasi juga. Jadi mungkin tidak semua saham konglomerasi kita masuk, tapi ada beberapa saham yang kita lihat sepertinya kalau dia punya founder, punya visi terwujud, bisa saja terjadi kenaikan laba yang signifikan. Nah, itu yang kami coba untuk diversifikasi sih.
Nah, produk reksadana saham yang existing, kami memperluas investment universe. Jadi yang tadinya mungkin isinya saham value, kemudian kami masukkan saham-saham yang menurut kami punya story yang siapa tahu kalau ternyata sukses bisa mengejar dia punya ketinggalan performance seperti itu. Tidak mesti saham konglomerasi gitu. Nah, ada yang masuk ke saham seperti pertambangan, ada yang masuk ke batu bara, ada juga yang masuk ke beberapa pabrik kertas seperti itu. Karena perusahaan-perusahaan tersebut mungkin juga bagian dari suatu konglomerasi, tapi valuasinya belum setinggi yang sekarang, yang mungkin PE-nya sampai ratusan kali gitu. Nah, itu yang kami lihat kalau misalkan proyeknya berhasil, bisa justify. Nah, di Panin Aset punya satu produk namanya Panin Global Sharia Fund. Itu reksadana yang investasinya itu di Amerika Serikat. Nah, sejauh ini cukup bagus performance-nya. Year to date itu naik sekitar 6-7%. Waktu saham Indonesia terkoreksi dalam, dia masih positif. Kenapa? Karena US naik, Indonesia terkoreksi. Sekarang Indonesia mulai naik, ya performance-nya jadi kurang lebih, tapi masih positif. Dan keuntungan 6-7% selama 7 bulan lebih itu terjadi dalam mata uang dolar. Jadi sebetulnya itu cukup tinggi. Kalau kita beli reksadana saham Indonesia 7% ya oke lah. Tapi kalau 7% dolar itu tinggi. Kenapa? Karena deposito dolar cuma 2%. Deposito rupiah itu mungkin bisa 5-6%. Jadi kalau dia bisa 3-4 kali deposito dolar itu sebetulnya cukup baik. Tapi hal ini didukung oleh S&P 500 yang terus mengalami kenaikan. Nah, Donald Trump dengan segala kontroversinya, dia itu kepengen supaya pasar modalnya bagus, ekonominya bagus. Jadi ketika ada sentimen-sentimen yang negatif, mungkin dia akan coba untuk memberikan beberapa sentimen positif lah. Jadi yang bisa membuat harga saham kembali meningkat. Nah, itu menurut saya cukup bagus. Nah, yang paling kelihatan kan dia mencoba untuk membroker perdamaian. Ya, Palestina dengan Israel, Ukraina dengan Rusia gitu. Ya mungkin beberapa pernyataannya bombastis, mungkin beberapa kita nggak gitu senang. Kenapa sih pakai ancam-ancam perang dagang segala? Tapi dia berhasil mendudukkan pemimpin-pemimpin itu dalam meja perundingan gitu. Nah, yang saya lihat sepertinya mungkin kecuali China ya, negara-negara lain tidak ada yang mampu melakukan itu. Ya, jadi dengan segala kontroversinya menurut saya perkembangan ini bagus. Nah, di satu sisi produksi minyak Amerika itu lagi bagus. Nah, yang tadinya mereka untuk domestik sekarang bisa ekspor. Makanya deal dagang Trump dengan negara lain tuh kayak Indonesia dia sudah beli bensin dari sana, beli minyak dari sana. Nah, karena adanya produksi minyak yang banyak yang masuk ke market menyebabkan harga minyak turun. Penurunan harga minyak itu positif untuk Indonesia. Kenapa? Karena kita itu net eksportir sawit, net eksportir batu bara. Kemarin juga saya ada baca berita, kita nikel sekarang sudah melewati batu bara kan, dia punya ekspor. Tapi kita net importir untuk minyak. Karena produksi minyak kita jauh di bawah konsumsi. Sisanya harus kita impor gitu. Nah, kalau harga minyak turun, Indonesia bagus. Tinggal kursnya aja. Kalau dolarnya 16.000 ya walaupun harga turun kan masih mahal. Tapi kalau kursnya 15.000 itu bagus untuk Indonesia. Kalau saham kan blue chipnya baru mulai naik beberapa waktu ini. Kalau dari Januari sampai Juli kayaknya masih berat. Naik pun masih jauh dari all time high. Kayak BRI all time high-nya kalau nggak salah 6.300. Sekarang mungkin 4.100. Masih turun 30% gitu kan. Bank BCA all time high-nya kalau nggak salah hampir 11.000. Sekarang mungkin 8.900 atau 8.800. Jadi saham-saham blue chip ini menurut saya masih berpeluang naik. Ya memang sih mereka dihadapkan pada laporan keuangan yang kinerja semester 1 kurang begitu bagus kecuali BCA gitu ya. Mungkin juga kena sentimen juga karena di awal tahun waktu ada program makan bergizi gratis, kemudian ada Danantara, sepertinya asing belum tersosialisasi dengan baik. Dan mungkin juga mereka punya pandangan berbeda sendiri sehingga melakukan underweight saham Indonesia. Nah, itu menyebabkan harga-harga saham blue chip kita masih tiarap gitu.
Nah, tapi kan sekarang sudah Agustus. Pertumbuhan ekonomi kita di luar ekspektasi lebih baik. Dan Antara itu juga mulai menjalankan. Dan menurut saya bagus sih. Jadi dia lebih banyak ke sektor real. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuat kepercayaan asing kembali lagi. Kalau dalam konteks reksadana, Bu ya, sebetulnya tahun ini itu tahun yang bagus untuk reksadana pendapatan tetap. Ketika saham gonjang-ganjing, reksadana pendapatan tetap panen aset itu year to date hingga Agustus itu mencetak kenaikan 5 sampai dengan hampir 7%. Itu baru selama 7 bulan gitu. Kenapa? Karena Donald Trump mau suku bunga turun. The Fed-nya belum mau. Indonesia sudah turunkan suku bunga. Nah, dalam kondisi suku bunga turun, itu positif untuk harga obligasi. Jadi ketika gonjang-ganjing di saham, walaupun belakangan mulai naik, tapi kan kita nggak tahu sampai akhir tahun apa tidak. Obligasinya tetap konsisten naik. Nah, kemudian reksadana campuran kami yang ada obligasinya, itu juga mengalami kenaikan, positif juga gitu. Nah, kalau yang di reksadana saham, baru memang ada reksadana saham yang diversifikasinya berhasil. Kita punya satu produk namanya infrastructure. Dia aktif pindah-pindah ke sektor sesuai dengan perkembangan pasar. Year to date dia cukup bagus, sekitar 6-7%. Tapi ada juga reksadana yang masih minus. Karena mungkin dia pada waktu itu beli banyak saham blue chip yang belum naik seperti itu. Nah, jadi sebagai investor sebetulnya diversifikasi ya atau aset alokasi itu tidak harus di reksadana saham. Bisa reksadana pendapatan tetap, bisa reksadana campuran yang ada sahamnya, bisa reksadana global ya yang investasi ke saham selain Indonesia. Kami secara berkala juga menerbitkan terproteksi. Ya kalau saham blue chip kan masih murah, Bu. Itu dari all time high-nya masih turun 20-30 bahkan lebih 20-30% maksudnya. Dividen yield-nya juga sudah 5, 6, 7, 8%. Bahkan mungkin beberapa ada yang bisa 10%. Memang laba bersihnya mungkin 2025 ini ada yang stagnan, ada yang turun. Tapi kan kondisi ini bisa berbalik gitu. Siapa tahu tahun depan kondisinya membaik. Siapa tahu pencadangan kredit macetnya sudah selesai, sehingga labanya sudah lebih oke lagi. Nah, jadi ketika situasinya berbalik, menurut saya dividen yield yang kita terima mungkin tadinya 6% bisa jadi 8% kalau misalnya labanya terus meningkat. Nah, jadi itu menjadi investasi yang menurut saya masih menarik. Nah, di luar itu yang saya katakan tadi, kami mencoba memperluas investment universe ya. Jadi kami melihat ada saham-saham yang kelihatannya kalau proyeknya berhasil bisa menjustifikasi kenaikannya. Nah, itu kami juga perhatikan dan beberapa kami masukkan dalam portfolio reksadana. Itu bisa dicek di FunFactSet sih. Akan kelihatan di top 10-nya gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.